Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur dan kita memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga hidayah yang mana pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya dalam rangka kita mengkaji firman Allah dan kita berusaha memahami hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih melanjutkan kajian dengan kitab Tauhid, yakni Fathul Majid syarah daripada kitab At-Tauhid, yang mana pada minggu yang lalu kita membawakan syarah yang telah ditulis oleh Syekh Hasan Abdurrahman Hasan Al-Syekh, yang mana pada malam hari ini kita mencoba untuk membawakan syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Ustadzuna Firanda Andirja RCMA hafizahullah ta'ala. Jadi beliau Ustadz kita Firanda Andirja hafizahullah ta'ala ini baru menulis kitab syarah Tauhid. Ada 2 jilid yang beliau mensyarah kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Jadi kita coba pada malam hari ini, dan insyaallah nanti kita ambil pula rujukan dari kitab hanya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala. Nah, pada minggu yang lalu kita telah masuk kepada bab tsalis, bab yang ketiga, al-khaufu minasyirki. Bab al-khawfu minasyirki, yakni takut akan terjerumus ke dalam perkara kesyirikan. Ya. Takut akan terjerumus ke dalam perkara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita menyebutkan ikhwati billah pada pertemuan yang lalu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Ini yang kita sebutkan pada minggu yang lalu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Allah enggak akan ampuni. Ya barangkali di antara ikhwah ada yang ingat makna tidak diampuni apa? Ada yang masih ingat? La yaghfiru an yushraka bih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan la yaghfiru an yushraka bih idza mata lam yatub. Apabila dia mati tidak bertobat maka Allah tidak ampuni dia. Ya. Tapi kalau dia sebelum mati bertemu Allah, dia bertobat kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dia. Ya. Makanya la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan tatkala dia mati membawa dosa ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Makanya ikhwati billah, perbuatan menyekutukan Allah, dosa kesyirikan ini amat besar. Ya, ini amat besar. Bahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali ketika Allah utus beliau, dakwahnya apa? Tauhid. Selama 12 tahun di kota Mekah, kemudian beliau hijrah pindah ke kota Madinah 10 tahun, dakwah tauhid. Bahkan nabi-nabi sebelum beliau, Nabi Nuh alaihi salam, Ibrahim, Isa, Musa, semua mendakwahkan dakwah tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummah, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulah, seorang rasul. Tujuannya apa? An i'budullah, agar mereka senantiasa menyeru manusia hanya menyembah Allah saja. Wajtanibut taghut, agar mereka pula menyeru manusia agar manusia menjauhi berbagai macam sesembahan selain Allah. Yani apa? Tauhid. Dakwah semua para nabi tauhid pertama kali. Tidak ada dakwah yang berkah yang muncul di atas permukaan bumi ini melainkan diawali dengan tauhid. Makanya para ulama ketika kita berada di hadapan mereka selalu berwasiat kepada kita, ibadah da'watakum bitauhid, mulai dakwah kalian dengan tauhid. Fa inna da'wah tauhid mubarakah. Karena dakwah tauhid dakwah yang berkah. Ya, maka pertama kali kita mulai dakwah dengan dakwah tauhid. Nah, kita ikhwati billah masuk kepada bab yang ketiga. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azim. Ya. Dan bagi siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berada kepada dosa yang amat besar, puncak daripada dosa. Nah, ikhwati billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bab yang ketiga, bab al-khauf minasyirk, bab takut akan terjerumus kepada kesyirikan. Ya, jangankan kita ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja takut. Ya, bahkan Nabi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam dalam Al-Qur'an. Ini seorang nabi, apalagi kita bukan seorang nabi. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wahai Muhammad, jikalau engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, maka niscaya hancur semua amalmu.
wa la takunanna minal khasirin wa fil akhirati minal khasirin, dan engkau di akhirat menjadi orang yang merugi. Ini Nabi kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita manusia biasa. Ya, makanya apa? Hendaknya kita mulai dakwah dengan dakwah at-tauhid. Nah, ikhwati billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini penulis menyebutkan, membawakan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 35. Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini ucapan Nabi Allah Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa idza qala Ibrahim, dan ketika Nabi Allah Ibrahim berkata, Rabbi ja'al, wahai Tuhanku, jadikanlah hadal balada aminah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ucapan Nabi Allah Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku wa baniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Bayangkan. Ini doa Nabi Allah Ibrahim yang pertama kali yang dia panjatkan di hadapan Allah, agar dirinya, anak cucu keturunannya dijauhkan daripada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita untuk yang pertama kali kita ajarkan kepada anak kita tauhid. Yang kita ajarkan kepada keluarga kita adalah tauhid. Yang kita belajar pertama kali adalah belajar tauhid. Lihat pertama kali wasiat-wasiat orang-orang saleh di zaman dahulu yang Allah abadikan dalam Al-Quran, ucapan daripada hamba yang saleh siapa? Ada yang tahu? Ucapan siapa? Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman. Apa kata Allah? Allah abadikan dalam Al-Quran ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Bunayya adalah panggilan kasih sayang kepada anak. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang begitu besar, kata Luqman. Ini wasiat pertama kali Luqman kepada siapa? Anaknya. Maka hendaknya ikhwati billah yang pertama kali kita wasiatkan kepada anak kita apa? Tauhid. Kepada keluarga kita tauhid. Sembah Allah, jauhkan daripada tujuan manusia. Pertama kali Allah ciptakan apa? Tauhid. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya menyembah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu riwayat yang sahih, riwayat Imam Ahmad wa Imam Tabrani wa Abi Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala riya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, ikhwati billah, "Akhwafu ma akhafu alaikum." Sesuatu yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirkul asghar, adalah perbuatan syirik kecil. Kalau besar jangan ditanya. Bahkan perbuatan syirik kecil saja Nabi takut, apalagi syirik yang besar. Fasu'ila anhu, maka ketika Nabi ditanya tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia Rasulullah? Faqala riya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah apa? Ar-riya. Ini adalah syirik yang kecil. Nah, ikhwan billah, perhatikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada firman Allah yang pertama tadi, kita menyebutkan tentang bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain dosa kesyirikan. Nah, ada banyak hal-hal berbagai macam kesyirikan yang beredar di tengah masyarakat kita. Yang masyarakat sebagian di antara kita tidak memahami.
Kita ambil perkara yang lain di khatibillah. Terkadang ada sebagian di antara masyarakat kita yang mereka dengan mudahnya mengucapkan kalimat-kalimat yang menyandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini kalimat yang dianggap ringan, namun kalimat ini adalah kalimat yang dia menyamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Apakah boleh kita bersumpah dengan sumpah seperti ini? Haram hukumnya. Tidak boleh. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhlafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah kepada selain nama Allah, maka dia telah sungguh kafir dan jatuh kepada kesyirikan. Namun bagi sebagian masyarakat kita yang masih jahil, maka kita hukum dia jahil. Artinya apa? Kita berikan kepadanya pengetahuan. Ya. Ikhwani billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada kita semua. Bahkan diperintahkan kepada para nabi pertama kali, kemudian kepada sahabatnya. Dan ini berlaku bagi kita semua. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan Allah tandingan-tandingan. Ini gak boleh kita menjadikan tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Imma dalam sumpah dari, imma dalam ucapan-ucapan yang sehari-hari kita ucapkan. Bahkan di antara sebagian kita ikhwah ada yang menyandarkan ini semua terjadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu kalimat yang mereka menyandarkan, wa biwajhikal karim ya Muhammad binazzilal matar. Apa binazzilal matar? Dengan wajah Muhammad yang mulia Allah turunkan hujan. Dengan keberkahan Muhammad kami sama-sama masuk surga dan semisalnya. Ini kalimat yang tidak boleh diucapkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia, yang Allah muliakan dengan risalah, wajib bagi kita untuk mentaati, namun tidak wajib untuk disembah. Beliau wajib ditaati, tapi tidak wajib untuk disembah. Lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Umar marah. Sampai-sampai Umar teriak, siapa yang mengatakan Nabi meninggal dunia, aku akan potong kaki dan tangan-tangannya. Enggak percaya Umar. Umar enggak percaya Nabi meninggal dunia. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri di hadapan manusia menenangkan Umar, ya ayyuhal harith ijlis, wahai orang yang bersumpah, duduk, kata Abu Bakar. Umar ini apa? Saking sayangnya kepada Rasulullah enggak percaya Rasul meninggal dunia. Sampai-sampai pada suatu saat Umar enggak mau duduk, marah-marah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna Muhammadan qadamat wa man kana ya'budu Muhammad undur Muhammad qadamat wa man kana ya'budullah Allah hayy wa la yamut." Lihatlah. Pada hari ini kita menyaksikan sahabat kita tercinta, Nabi kita tercinta, suri tauladan kita tercinta, guru kita tercinta telah meninggal dunia. Muhammad hanya manusia biasa. Barang siapa yang menyembah Muhammad, lihat Muhammad telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah hayy wa la yamut, Allah maha hidup dan tidak pernah akan mati. Dan beliau mengatakan kita wajib mentaati syariat Muhammad, namun tidak wajib untuk disembah. Lihat pada hari ini betapa banyak saudara kita telah menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat-kalimat yang mereka sandarkan semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kalimat-kalimat yang menyandarkan bahwasanya apa? Dengan keagungan wajahmu wahai Muhammad yang engkau memiliki Lauhul Mahfuz. Bayangkan. Ini semua kalimat-kalimat yang tidak boleh diucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memiliki Lauhul Mahfuz siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan billah, ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang mengatakan, Masya Allah wa syitta ya Rasulullah.
Semua ini terjadi kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha? Kalau kita misalnya disandingkan kehendak Allah kemudian kehendak Allah dan kehendakmu wahai atasanku misalnya. Boleh tidak? Enggak boleh, haram hukum. Menyandingkan hingga boleh ikhwatibillah, Allah Maha Tinggi. Enggak boleh disandingkan dengan makhluk. Maka ketika mendengar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang perlu kita perhatikan ikhwatibillah, aja'alatani lillahi idla. Dalam riwayat lain aja'alatani lillahi nidda. Apakah engkau ingin menjadikan aku tandingan kepada Allah, kata Rasulullah. Hanya mengucapkan kalimat kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Nabi ini marah. Kenapa? Karena ini menyandingkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Makanya kalau kita terkadang ada kalimat Allah kaligrafi kemudian Muhammad di sampingnya, ini enggak boleh. Menyandingkan Allah dengan makhluk. Ya, enggak boleh. Kalau mau apa? Allah Maha Tinggi di atas. Nah ini perlu diperhatikan. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Aja'alatani lillahi idla, apakah engkau ingin menjadikan aku tandingan kepada Allah? Bayangkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau dipuji berlebihan. Karena lihat orang-orang Nasr yang awalnya dia hanya memuji Nabi Isa alaihi salam. Saking dipuji kemudian disembahlah Nabi Isa alaihi salam. Dalam riwayat yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebihan memujiku, kata Rasulullah, sebagaimana berlebihannya kaum Nasara kepada Isa ibnu Maryam. Faqul alayya qul Abdullah wa Rasul. Katakanlah kepada aku, kata Rasulullah, aku ini hamba Allah dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disembah. Ya, hati-hati ikhwatibillah. Makanya kalau antum teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada kalimat-kalimat yang diajarkan kepada kita, kalimat misalnya mohon maaf, ada salawat-salawat yang di sana antum harus tahu artinya. Harus tahu kita artinya. Salawat sesuatu yang baik. Bahkan Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ikhwati billah, kalimat salawat apa? Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan ampunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Kita harus cross check. Apakah kalimat dalam bahasa ini pujian ataukah terkadang menuhankan? Karena banyak ikhwati billah, banyak sekali. Makanya kita harus paham. Nah, oleh karena itu ikhwati billah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala ditanya tentang dosa besar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah yaitu engkau menjadikan sekutu tandingan bagi Allah, padahal engkau tahu Allah yang menciptakan. Ini dosa yang paling besar. Meminta rezeki kepada siapa? Kepada Allah. Tapi sebaliknya sebagian di antara saudara-saudari kita ada yang meminta rezeki kepada apa? Nyi Roro Kidul. Kepada apa lagi? Kepada pohon. Kepada apa lagi? Kepada batu. Bahkan pergi ke gunung bawa nasi tumpeng pesugihan. Haram hukumnya enggak boleh. Ini kesyirikan itu. Kalau kita minta rezeki minta kepada Allah. Tapi kami ini minta kepada Allah bertahun-tahun enggak kaya-kaya. Artinya apa? Allah inginkan kebaikan kepada antum. Kenapa? Karena Allah tahu kalau antum kaya, antum lalai kepada Allah. Kita husnuzan kepada Allah. Kita husnuzan ya Allah. Maka hati-hati. Minta rezeki, terkadang ada yang jualan pakai penglaris. Tahu penglaris ya? Penglaris nanti ada kain diikat pakai tulisan Arab, ditaruh di mana? Tempat dagangan. Biar apa? Laris. Ini enggak boleh. Kalau mau laris, jualan ikhlas kepada Allah, buat bumbu yang enak biar orang tertarik. Ini ikhwati billah. Ini perlu diperhatikan. Nah, ikhwati billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat nid atau al-idal. Ini menjelaskan makna kesyirikan. Nid sebagaimana keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah asyabih. Asyabih, yakni apa? Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Nid, idal atau syabih adalah al-mithal dan kuf. Semuanya sering digunakan dalam berbagai syariat tentunya ketika menjelaskan keterangan terkait kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 74. Wala tadribu lillahil amsala innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kalimat amsal, ya, tandingan-tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak boleh disandingkan. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyandingkan Nabi saja dengan Allah, misalnya kehendak Allah, kehendakmu, enggak boleh. Makanya kata para ulama, ketika kita mengatakan menyandarkan sebab kepada manusia, jangan pakai kalimat wa. Wa itu apa? Dan. Masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kamu, haram. Tapi apa? Masya Allah summa syi'ta. Ini yang dianjurkan. Kehendak Allah, kemudian baru sebabnya kamu. Ya, tapi kehendak Allah dan sebab kamu, hati-hati, ini salah. Enggak boleh menyandingkan kalimat wa, tapi kalimat summa. Ini kata para ulama. Ya, ini perhatian ya, ya, jangan sampai salah. Nah, akhwati billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ittikhadun nidda ma'allah. Engkau menjadikan tandingan bersama Allah. Di sini pula makna ittikhad an-niddi. Ini bisa engkau mengangkat, engkau mengakui atau engkau menjadikan. Tidak boleh. Misalnya ketika Pak Febri dan teman-teman ini mancing tengah lautan, ternyata ini bulannya pas ombak bulan angin tenggara. Yang sering mancing siapa? Angkat tangan. Gak pernah mancing semua? Gak pernah ya. Kalau angin tenggara ini angin kencang, tiba-tiba kapal yang dikendarai ini goyang karena kenapa? Angin ombak besar. Yang seharusnya ketika ada musibah yang seperti itu, mungkin 10% aja kita selamat. Kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kita yang minta kepada makhluk. Contohnya apa? Menyebut nama Syekh Fulan, menyebut nama Ustadz Fulan. Wahai Syekh, selamatkan kami, disebut berkali-kali. Ya. Terkadang seperti ini. Lihat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang jahiliyah musyrikin di zaman dahulu, ketika mereka berada di tengah lautan, ya, yang mana mereka terombang-ambing gelombang yang besar, maka mereka menyebut apa? Allah. Mereka minta kepada Allah. Falamma najjahum ilal bar, tapi ketika mereka telah sampai ke daratan, mereka kembali kepada kesyirikan. Ini orang-orang musyrikin di zaman dahulu jahiliyah. Tapi orang di zaman kita sekarang ketika berada di tengah lautan terombang-ambing, yang disebut siapa? Bukan Allah. Ini bedanya, bahkan lebih parah di zaman kita. Ya, makanya apa, ikhwah? Hendaknya kita senantiasa minta kepada Allah. Ketika di tengah lautan ombak besar, kita minta, ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu untuk kami, selamatkanlah kami. Bukan malah menyebut nama Syekh. Ini keliru, ikhwah. Enggak boleh. Ya, maka hati-hati. Ya, maka sebagian para ulama ikhwatibillah menyebutkan definisi ini apa? Taswiyatul makhluqi bil khaliq fima huwa min khasa'isil khaliqi fil rububiyyah wal uluhiyyah aw asma'ihi wa sifatihi. Artinya apa? Taswiyatul makhluk, menyamakan makhluk bil khalqi dengan Allah Subhanahu wa taala. Fima huwa min khasa'isil khaliq, ya, dengan perkara-perkara yang kekhususan terhadap Allah. Fil rububiyyah, dari segi nama-nama Allah.
Ya, dari segi penciptaan Allah. Awil uluhiyah dari segi peribadahan kepada Allah. Awil asma'ihi wa sifatihi dari segi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya salat ini perkara uluhiyah, perkara ibadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau ada orang salat yang diperuntukkan kepada selain Allah, jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena salat adalah ibadah khusus hanya kepada Allah. Berdoa, kita meminta, ini ibadah khusus bukan? Khusus kepada siapa? Allah. Tapi kalau kita meminta kepada makhluk, doa kita kepada makhluk, boleh apa tidak? Jatuh kepada kesyirikan apa tidak? Jatuh. Ya, maka kita ikhwah ketika berdoa tidak boleh kita kepada makhluk. Tidak boleh. Ya, tapi kalau meminta boleh nggak kepada makhluk? Boleh, selama dia mampu memberikan apa yang kita minta. Misal Pak Febri ini sholat di samping atasan saya, ya. Jadi Pak Febri minta naik gaji. Jadi doanya apa? Di samping atas, ya Allah semoga atasanku menaikkan gaji bisa. Didengar oleh atasannya. Boleh apa tidak? Boleh. Ya kenapa? Karena ada atasannya di samping. Artinya apa? Atasan mampu untuk menaikkan gajinya misalnya. Ya, sesuatu yang dia mampu. Tapi kalau misalnya meminta kepada makhluk, wahai fulan, berikan aku kekuatan, berikan aku harta sebanyak-banyaknya, enggak boleh. Jadi perhatikan, karena ini kepemilikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kalimat doa yang menyinggung tadi biar apa? Peka misalnya, maka boleh. Ya, ini misal ya. Tapi kalau mau dipraktekkan silahkan ya. Kita lanjutkan. Ikhwati billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Nah, hadhihi ayat tabayyana lana, ayat ini memerintahkan, menegaskan kepada kita anna syirka a'dhamud dzan, sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Ya. Karena tadi kalimatnya apa? Allah tidak akan ampuni dosa kesyirikan. Maka hati-hati ikhwan fillah. Enggak boleh kita minta kepada makhluk dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama misalnya perkara nama Allah. Allah memiliki nama apa? Al-Khaliq. Allah memiliki nama apa? Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah memiliki nama apa? Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Tapi itu kita palingkan kepada makhluk tadi, meminta kepada makhluk dalam perkara apa? Rezeki, ya. Berdoa kepada makhluk, kita palingkan ibadah kita kepada makhluk, maka hukumnya haram. Tidak boleh ikhwati. Ima itu pohon, ima itu batu, ima itu patung dan semisalnya, hukumnya haram, tidak boleh meminta kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, kata Allah. Walau asyraku, sekiranya kalian menyekutukan Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun, niscaya lenyap hangus semua amal kalian. Ini bahaya perkara kesyirikan. Pak Febri sekarang umurnya 29 misalnya. Dari umur 10 tahun Pak Febri sholat, 19 tahun sholat, pahalanya banyak. Zakat, pahalanya banyak misalnya. Ya. Sedekah, pahalanya banyak. Tiba-tiba Pak Febri pada suatu hari, na'udzubillah, ini contoh aja, suatu hari Pak Febri ini minta kepada gua misalnya, karena diyakini gua ini dapat memberikan pesugihan. Satu kali Pak Febri minta kepada gua tersebut karena dia meyakini gua dapat memberikan rezeki pesugihan. Padahal hakikat rezeki kepemilikan siapa? Allah. Maka pada saat itu Pak Febri kehilangan semua amalnya selama 19 tahun tersebut. Bayangkan, hancur semua. Bagaimana tatkala kita berbuat kesyirikan, amal kita hancur semua, tiba-tiba mati. Nah,
Apa yang kita pertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan, ikhwah, bahayanya adalah sengsara. Ya. Dan ancaman Allah bukan macam-macam, tapi kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innahu may yusyrik billah", sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad, Allah katakan dengan kalimat taukid qad, maka sungguh haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan kepadanya surga. Bayangkan. Yang namanya haram berarti apa? Kekal selama-lamanya. Ini jangan macam-macam, ikhwati billah. Neraka Allah begitu keras. Antum kira ketika antum hancur, lebur, mati, selesai? Enggak, dihidupkan lagi antum. Utuh lagi. Antum dipanggang, dipenggal, ditusuk, bahkan kita dicabik-cabik, sakit luar biasa. Jangankan antum dicabik-cabik, kena pisau aja sakit. Dihidupkan lagi. Seterusnya sampai kekal di sana. Alhamdulillah, ya. Ini bahayanya perkara kesyirikan, ya. Makanya ikhwati billah, yang pertama kali kita dakwahkan kepada ummah adalah tauhid. Nah, kita lanjutkan. Ikhwati billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yartarid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Allah Maha Pengampun. Maka ya tatkala dulunya mungkin ada sebagian di antara kita ini pernah menyekutukan Allah, imma dalam masalah minta ilmu kebal, atau minta yang namanya pelet bacaan biar wanita mengejar. Pernah nggak? Pernah nggak tidak? Pelet nggak pernah. Nah, ya. Atau misalnya pakai jimat biar ketika daftar di KPP langsung diterima. Ini banyak seperti ini. Ya, ini minta kepada makhluk semua. Maka bertobat kepada Allah, belum terlambat. Sebelum nyawa kita sampai pada kerongkongan, selama itu pula Allah terima taubat seorang hamba. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man araq, sekali-kali tidak. Jikalau nyawa sudah sampai kerongkongan, maka dikatakan kepadanya siapa yang dapat mengobati. Makanya sebelum kita ini ikhwati billah melihat ajal kita nampak kerongkongan, maka bertobat kepada Allah. Selama itu Allah akan ampuni dosa kita. Ya, yang dulunya pernah, yang enggak pernah tetap bertobat kepada Allah. Ya, enggak pernah pelet, enggak pernah. Ya, jangan main pelet, enggak boleh. Ya. Wa may yartaid minkum an dini, barang siapa yang keluar dari agama ini, ya, fa yamut wa huwa kafir, lalu dia mati dalam keadaan kafir. Hati-hati. Faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya, fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan dia di akhirat akan menjadi penduduk neraka jahanam yang kekal dalamnya. Kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah ikhwati billah. Ya, musibah yang pertama, dia kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang kedua, annasyirkal akbar, sesungguhnya dosa syirik besar tidak memiliki peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan tadi. Ya. Bahkan jikalau kita dimintakan ampunan oleh seluruh penduduk di atas permukaan bumi ini, tidak boleh, tidak akan diampuni oleh Allah. Bahkan misalnya para nabi misalnya hidup ini memintakan ampunan kepada kita yang telah berbuat kesyirikan, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada ampunan yang paling mustajab, niscaya ampunan siapa? Ampunan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling mustajab. Tetapi Allah tolak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Thalib meninggal dunia. Tahu Abu Thalib? Ada yang tahu? Siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kenal? Enggak ada. Kenal enggak? Kalau kenal berarti antum udah lama itu. Nah, Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia,
Nabi memintakan doa ampunan kepada Allah, ya Allah, ampunilah pamanku. Tapi apa? Allah tolak. Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 113? Maka narin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, kata Allah. Allah tegur Nabi SAW. Maka narin nabi, dan tidak layak bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, walau kanu ulil qurba, sekalipun itu orang terdekat dia. Bayangkan bagaimana hukumnya mengadakan acara untuk orang kafir. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, ini Nabi Allah tolak doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi yang kita katakan apa ketika berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Allah tolak. Kenapa? Karena yang didoakan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun kata Allah, walau kanu ulil qurba, sekalipun dia ada orang terdekat kamu, ya Muhammad. Ya, bayangkan ikhwan. Ya, makanya apa? Kita didik anak istri kita, orang tua kita semenjak saat ini agar mereka mengenal tauhid. Agar mereka mengenal tauhid. Mimba di mata tabayyana lahum, ya, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, dan mereka menjadi penduduk neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini musibah yang besar. Yang ketiga, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyekutukan Allah. Padahal Abu Thalib orang yang paling sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Nabi dia bantu, tapi tidak mau masuk Islam, tetap menyembah berhala. Ya, ketika Nabi diincar, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, siapa yang melindungi? Abu Thalib. Ya, tapi tidak, kata Allah, dia orang musyrik, tidak boleh. Maka ditegur, maka tidak layak bagi seorang Nabi. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman tidak layak pula bagi mereka memintakan ampunan kepada orang yang menyekutukan Allah. Ya, Allah tegur ikhwatibillah. Ya, ini kalimat yang luar biasa, dan juga dalil bukti yang nyata. Tidak boleh bagi orang mukmin mendoakan ampunan kepada orang-orang kafir. Ada orang kafir saudara kita, teman baik kita ini, meninggal dunia, tidak boleh dimintakan ampunan. Tapi kalau mintakan hidayah semasa dia hidup, boleh. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada temanku biar dia mengenal Islam, boleh. Tapi kalau ampunan, tidak ada kalimat ampunan kepada saudara-saudari kita yang berada di luar Islam. Nah, ikhwati billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 40, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Perhatikan kata Allah, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, yang dia sombong dengannya. Ya, sombong. Apa sih sombong itu? Hah? Tahu sombong? Nah, apa arti sombong ini? Karena kita kadang-kadang mengucapkan kalimat sombong benar sih antum. Apa sih sombong itu? Hah? Sombong secara syar'i. Apa sombong itu? Punya baju baru dipakai sombong. Lah, bukan itu sombong. Jadi atasan cuek sombong, bukan itu sombong. Ya, apa sombong itu? Sombong kata Rasulullah. Apa sombong? Hah? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan manusia, itu sombong. Ya. Makanya orang yang menolak kebenaran itu sombong itu. Makanya kata Allah apa? Wastakbaru, mereka sombong, artinya menolak kebenaran.
La tufattahu lahum abwabus sama, kata Allah. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna jannah, dan mereka tidak akan pernah masuk surga. Hatta yarijal jamalu fi samil khiyat, sampai benar-benar unta itu bisa masuk ke lubang jarum. Bisa enggak? Bisa enggak kira-kira unta masuk ke lubang jarum? Ayo. Ini perumpamaan artinya apa? Ucapan, tidak akan mungkin mereka bisa masuk surga. Mustahil unta yang begitu besar, lebih besar dari kita, masuk ke lubang jarum. Antum aja nggak bisa masuk, apalagi unta. Artinya apa? Mereka nggak akan bisa masuk surga, kata Allah. Ya, la yadkhuluna jannata hatta yarjal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan bisa mereka masuk surga sampai kalau bisa unta masuk ke lubang jarum baru bisa. Gimana bisa masuk ya? Bulunya aja pun nggak bisa masuk ya, apalagi unta ya. Ini kalimat perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan kata Allah, yang demikian itu mereka balasan bagi orang-orang yang berdosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beliau mengatakan hatta yarijal jamal fi samil khiyat. Sampai seekor unta itu kalau bisa masuk ke lubang jarum, hada yani bimas'alatil umur bimas'alatil mustahil. Ini perkara-perkara yang mustahil. Artinya apa? Mustahil mereka akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kalau dia mati membawa dosa kesyirikan. Makanya jangan sampai jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Karena kalau kita melakukan kesyirikan, mustahil kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ibaratkan seperti itu. Ya. Kalau ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum, ya silakan. Ya. Ini unta giginya aja enggak bisa, apalagi untanya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ini apa? Ancaman bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? Masih lama? Sedikit lagi. Ini syirik besar. Lalu bagaimana dengan syirik kecil? Syirik kecil itu apa? Ria. Contoh ria ketika sholat sendiri maka pakai paket kilat. Sholat isya sendiri pakai paket kilat, 1 menit selesai. Tapi ketika banyak orang, masya Allah, paket apa? Biasa, 1 jam belum selesai. Takbirnya aja Allah, masya Allah. Nah, ini artinya ria, ini gak boleh kok. Ya, harusnya ketika sendiri ini apa? Kita perlama salat kita, karena kita berhadapan dengan Allah. Ya, jangan seperti itu. Ketika salat sendiri, pas ada orang, Allahu Akbar, masya Allah. Ya, karena seperti ini gak boleh. Tumaninahnya apa? Kebablasan. Nah, ini gak boleh. Ya, hati-hati teman-teman ini. Yang gak ada orang salatnya cepat, tapi kalau ada orang lambat. Ya, gak boleh, ini dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah azan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Anda sampaikan. Pada isya tanya jawab ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa langsung bertanya melalui tulisan ataupun lisan ya pada salat isya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum.